DSSA bakal lepas 9,63 miliar saham treasury ke market mulai tanggal 10 Agustus 2026 hari Senin pekan depan. Ini nih, bakal rontok kan ya harga saham DSSA di market. Atau malah justru jadi makin menarik. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini menguat 1%, tutup di 409.65. Higher low candle-nya masih naik ya, masih naik, bahkan kemarin merah, hari ini hijau gitulah ya, bukan bahkan sih. Ya, berhasil naik seperti yang dibahas kemarin juga gitu. IHSG masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Hari ini masih hijau, berarti benar lanjut ke atas, meskipun tetap ada resiko IHSG, bukan resiko sih, ada kemungkinan IHSG terkoreksi gitu ya, karena memang sampai sekarang masih belum berhasil nembus ke atas 6454. Dan IHSG hari ini didorong sama si bank rakyat juga ya, selain saham-saham konglo lah, saham-saham banking big banks itu bank rakyatnya yang dominan hari ini. BBCA-nya nggak seramai bank rakyat, Mandiri dan nggak sebanyak bank rakyat naiknya. BRI lumayan, dan tadi per tengah sesi 1 tadi, di pertengahan sesi hari ini tadi, penutupan sesi 1 ternyata bank rakyat itu net buy asingnya, kurang lebih kayak gitu sih ya. Kemudian IHSG-nya masih hijau. Dalam waktu dekat ke depan kalau lihat dari sini masih ada peluang untuk ke atas lagi, kecuali IHSG ya breakdown 6300, maka ada peluang lanjut ke 6200 atau mungkin bahkan ngetes gap di 6186 itu lagi sih ya. Tetap selama nggak turun, apalagi tutup ke bawah 6000, masih relatif aman IHSG-nya. Jadi buat yang lagi trading jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya itu tetap dibikin, dijalanin gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau dibahas, dan di antaranya yang pertama ada DSSA. Masuk XP cuan dulu sih ini DSSA ya. Di spill hari Senin kemarin, stop loss di 800. Kemudian hari ini tadi lunas 1005-nya ya, area gap tuh 1005, bahkan high-nya sempat 1060 kan. Mestinya sih sempat exit dalam posisi cuan lain ya. Seenggak-enggaknya yang masih ada barang ya pasang trailing stop aja di 945 atau 940 ya, aman. Intinya sih happy cuan di SSA. Kemudian yang kedua ada ICBP. Di spill waktu hari Senin juga, waktu nembus ke atas 7125 dan target TP2 dari setup yang udah kebentuk yaitu di 769 7700. Di 7700 udah lunas, hari ini tutup 7750 malah. Jadi buat yang masih ada barang sama-sama happy cuan juga, maupun yang udah jualan gitu ya. Kalau misalnya masih ada barang ya tinggal pasang trailing stopnya gitu, diamanin, atau update stop lossnya dinaikin di 7525 atau 7500. Happy cuan ICBP-nya. Yang ketiga ada Bumi. Kalau ini waktu live trade sesi 1 tadi ya, di spill tadi Bumi di sekitar 183 untuk fast trade. Sempat 189, setidaknya 188 beberapa kali nih disamperin ya. Jualan di 188 juga udah lumayan ya. 187 kejual juga pas penutupan juga udah lumayan lah. Ya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ke depan, di pekan depan masih naik, karena kalau lihat dari price action-nya terakhir-terakhir ini nih, peluang untuk lanjut ke 200-nya masih lebih besar. Tapi tetap kalau misalnya pengen hold, siapa tahu nyamperin 200 tanpa drama gitu ya, dipasang juga pengamannya gitu biar nggak boncos. Happy cuan Bumi. Sekarang kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama MBMA strateginya ngantri 500 kecil, belum disamperin karena hari ini low-nya baru 530 kayak penutupan kemarin malah naik ya, tutup 550. Saya pikir berhasil naik tutup di atas 555, ternyata kempes. Jadi ya udah, kalau misalnya tutup di atas 555, strateginya bisa ganti, bisa geser. Antriannya bisa naikin gitu. Kita lihat besok apakah bisa tutup di atas 555 atau malah langsung digas aja 580 ke atas gitu ya. Kita lihat lah, buat yang pengen fast trade di
MPMA-nya ya dipantau dari pagi lah ini sih MPMA-nya hari Senin pekan depan. Dan yang berikutnya yang kedua ada Harum 805 disamperin, yang saya nggak tahu antrian di situ pada dapat atau enggak karena ya low-nya persis 805. Misal belum dapat hari Senin juga masih bisa diantriin ya. Stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 775, yang udah punya di hold aja nggak apa-apa. Stop loss selama nggak turun tutup di bawah 775 ya masih aman lah, targetnya di 875, mudah-mudahan lancar ke sono. Next yang ketiga ada Unilevernya belum disamperin di 1765. Antriin dulu nggak apa-apa, atau sekalian kalau berhasil nge-breakout 1845 buat yang mau nabrak ya. Sekarang sementara saya pilih ngantri dulu 1765, siapa tahu dapat. Stop loss kalau tutup 1725 atau lebih bawah. Next yang berikutnya kita bahas si DSSA. Jadi gini nih, buat yang masih belum tahu atau belum ngeh ya, jadi DSSA ini akan jual kembali saham treasury dia ke market sebanyak 9,63 miliar saham. Berita ini sebenarnya udah rilis dari hari Senin kemarin tanggal 3 Agustus, tapi karena mulainya di hari Senin tanggal 10 Agustus jadi ya dibahas hari ini aja gitu lah ya. 9,63 miliar saham treasury bakal dilepas ke market, bakal dia jual, bakal DSSA jual ke market. Ya, kenapa dijual nggak bisa tahu persisnya juga sih ya. Bisa jadi memang pengen cari dana, atau bisa juga ini adalah salah satu jalan ninja dia supaya free float-nya juga lebih naik gitu, lebih meningkat free float-nya. Seberapapun efeknya, mestinya ada peningkatan free float ketika saham treasury dia dilempar ke market, dijual lagi ke market, ditaruh di market, disebar ke market gitu ya. Dan jumlah saham yang kenapa jadi free float-nya jadi lebih free float-nya jadi nambah kalau saham treasury-nya dilepas ke market ya, karena saham beredarnya kan jadi nambah. Tinggal pertanyaannya siapa yang nyerap gitu kan. Mudah-mudahan diserap market dan nggak bikin gonjang-ganjing, jadi free float-nya bisa naik lah, harapannya kayak gitu. Apapun bisa terjadi. Nah ini bedanya dengan Raisu ya, bedanya dengan Raisu kalau misalnya ada yang nanyain terus apa bedanya dengan nerbitin Raisu dong, nerbitin saham baru gitu ya. Ya beda sih, namanya juga Raisu nerbitin saham baru. Kalau ini dia cuman jual saham yang udah lama dipunyai aja, udah lama dia punya, saham lamanya dia punya, terus dia jual ke market, ya udah gitu doang. Jadi bukan nerbitin saham baru ya, tapi dia jual saham yang dia punya, saham yang udah lama dia punya dijual ke market, saham yang beredar di market jadi nambah gitulah. Karena saham yang dilepas itu juga cukup banyak, 9,63 miliar saham ya. Jadi nggak salah kalau ada cocokmologi atau market lah ya, pasar, pelaku pasar tuh khawatir, ada kekhawatiran akan ada tekanan harga karena jumlah saham yang ditawarkan banyak, jadi supply-nya kan meningkat ya, jumlah penawarannya meningkat, sedangkan permintaannya relatif tetap kayak gitu. Jadi nggak salah kalau ada kekhawatiran jangan-jangan bisa rontok nih harga saham di market. Nah di sisi lain likuiditas di market juga akan jadi meningkat lah ya, dan likuiditas meningkat itu kan satu hal yang disukai oleh investor institusi atau investor tanda kutip gede. Nah itulah kurang lebih ya. Sekarang yang paling penting adalah gimana respon marketnya. Respon marketnya beberapa hari terakhir inilah, di pekan ini terutama naik sih ya DSSA 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari hari Senin tanggal 3 berita ini rilis, berita yang saya pakai dasar rujukan ini rilis ya, memang turun sih DSSA. Kemudian naik, lumayan naiknya dari lowest hari Senin ke highest hari ini juga udah naik 27,71%. Lumayan tuh ya naiknya. Kemudian di akhir pekan ini, hari Jumat hari ini, kempes tuh dari yang tadi sempat naik sampai 1060, tutupan di bawah 1000, tutupan di 975. Jadi kalau di sini ada area gap yang tadi itu dites bahkan sempat dibablas, bisa dibilang ini masih jadi resisten dong gitu ya. Kemudian kalau ditanya respon marketnya gimana, bisa jadi ini adalah langkah respon antisipasi tanda kutip pelaku pasar gitu ya. Kalau saya ada di posisi yang punya DSSA, ini opini pribadi, saya akan pilih exit dulu, TP dulu, karena 2 hari libur Sabtu Minggu,
kemudian hari Senin baru buka, dan hari Senin dimulainya si DSSA jual saham treasury-nya ke market. Apapun bisa terjadi. Jadi nggak ada salahnya itu wait and see untuk hari Seninnya. Entah entah market ngerespon positif atau enggak di hari Seninnya, itu yang nanti kita lihat. Dari sisi teknikal, hari ini kebentuk candle yang jadi bilang ini indecision ya, indecision tapi rejection di atasnya itu lebih kental dibandingkan dengan sifat bullish-nya. Itulah. Jadi kalau ternyata besok hari Senin, pekan depan tuh turun ke bawah 950, nggak menutup kemungkinan itu masuk area 800-an lagi, ke bawah 900 lagi. Entah itu ngetes 880-an lagi, atau malah sampai ngetes 850-an lagi, entahlah. Tapi yang jelas ketika nge-breakdown berapa tadi 950, itu peluang untuk ke bawah 900 jadi makin gede, atau mungkin cuma ngetes 900 terus membal lagi gitu ya. Apapun bisa terjadi. Nah, ini 895 di sini yang kemarin di breakout sih soalnya. Tapi kalau malah naik bahkan sampai nge-breakout atau nembus ke atas 1060, maka peluang untuk lanjut ke atas ke 1200 atau bahkan lebih atas, saya lebih prefer perhatiin area ini ya. Saya kotakin aja dah. Nah, area 1470 1500 lah. Area ini menarik karena memungkinkan jadi resisten ketika harga naik ke situ lagi sih. Dan sekilas kalau kita lihat sebelah kiri ya, dari area harga sekarang atau dari 1000-an sampai 1400 1500-an relatif kosong ya, relatif kosong, atau seenggak-enggaknya inilah 1130 1100-an lah ya, 1100-an lah seenggak-enggaknya. Mudah-mudahan sih bisa ke sana dulu. Ya, itu tadi sih skenario yang bisa dibikin atau diantisipasi untuk waktu dekat ke depannya kali ya, dengan corporate action DSSA yang rencananya bakal dijalanin hari Senin 10 Agustus 2026. Kurang lebih kayak gitu. Kebetulan ini juga ada yang nanya, mudah-mudahan cukup menjawab dan mudah-mudahan cukup memberi insight. Berikutnya kita bahas saham-saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 3 saham yang di request nih. Yang pertama BBRI. BBRI sih menarik. Hari ini tutup di 3130 tuh oke ya. Apapun yang terjadi di situ, maksudnya entah net buy asing kayak apapun itu, yang jelas hari ini BBRI menguat 3%. Volumenya di atas rata-rata 20 hari ke belakang. Terus resisten minornya di 3080 yang selama ini jadi resisten sejak Juni sampai Juli jadi resisten, ini di breakout. Jadi ada peluang dia lanjut ke 3300 3400. Kapan nyampainya itu yang kita nggak pernah persis tahu kapannya ya. Tapi yang jelas kalau misalnya lagi ada barang, saya sih agak yakin kalau siapapun yang nanya BRI itu udah punya barang. Jadi selama dia nggak turun, apalagi tutup di bawah 3000, peluang untuk lanjut ke 3300 3400 masih lebih gede. Dan buat yang baru mau beli, ngantri 3080 ke bawah sih nggak ada salahnya. Mudah-mudahan sih itu cukup menjawab ya. Next, GTSI juga oke. Hari ini tutup di 192, ini oke loh. Jadi peluang dia untuk lanjut ke atas masih ada ya. Kita incar target-target berikutnya 250 250 ya oke lah, kita anggap aja 216 220 gitulah ya. Atau ini sih saya lebih tertarik ke area ini sebenarnya 220-an lah ya. Kita incar target 220-an misalnya. Nah, misalnya udah punya barang ya tinggal pasang trailing stop. Gampang nih strateginya, pasang trailing stop. Kalau bingung pasang trailing stopnya, atur aja percentage turun berapa persen dari harga sekarang yang sanggup diterima, atau langkah pertama ya kasih aja di atas harga beli. Sekiranya kejual itu impas plus nggak rugi kalau udah ditambah sama fee-nya ya. Udah cuan lah harga modal plus fee-nya. Next, kemudian kalau misalnya pengen beli, saya lebih strike area ini untuk jadi area beli antara 182 187. Ya mungkin 185 gitu kalau misalnya besok Senin disamperin, itu menarik sih jadi area beli ya. 185. Kemudian ya targetnya incer 220-an.
Skenario berikutnya, ketika nggak turun malah langsung naik ke breakout 199 tuh fraktal sih di area-area ini nih 197 malah si hourly fraktalnya situ. Breakout fraktal ada peluang dia lanjut ke 220. Jadi peluangnya makin gede untuk ke sana. Jadi masih oke ini GTSI buat yang masih ada barang, mudah-mudahan lancar ke atas 200 ya, bisa bertahan di atas sono. Yang ketiga Cepro. Nah, kalau ini susah. Saya agak susah jawabnya. Karena pertama dari sisi teknikal aja ya. Ini hari ini tutup di 51. Terus lagi nyender juga berapa waktu belakangan ini kan 50. Mondar Mandirnya juga 50-51. Ini juga mau kayak gimana susah. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Kalau misalnya lagi pengen beli atau baru mau beli, sebaiknya punya alasan fundamentalnya juga ya, selain alasan teknikal. Kalau alasan teknikalnya lebih enak sih udah breakout 53 lah setidaknya dari sini lah ya, dari range yang udah kebentuk breakout 53 lebih menarik dan lebih kecil resikonya, lebih kecil resiko untuk tidak terjual ya, lebih kecil resiko nyangkutnya ketika harus exit. Paham ya? Jadi kalau misal breakout 53, misal ya ada sideways, bikin sideways lagi di range 53-55, kemudian beli di 53, turun di 52 atau mentok-mentoknya 51, jualan masih oke kan? Maksudnya nggak peluang terjualnya masih lebih besar daripada beli di 51, stop loss di 50, iya kalau kejual. Itu sih maksudnya. Lebih ke di harga sekarang saya anggap resiko nyangkutnya itu masih lebih besar, kecuali punya alasan lain selain teknikal, terutama fundamentalnya. Karena kalau misalnya beranggapan Cepro di harga segini murah banget nih dengan kondisi emitennya, kondisi perusahaannya, bisnisnya, prospeknya dan seterusnya, harga segini itu bagus, oke saya beli. Nah itu nggak apa-apa. Kalau dari sisi teknikal bukan harga yang enak di sini untuk beli menurut opini pribadi saya, gitu ya. Berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list Stock Ideas untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Tapi sebelum itu info dulu kalau besok hari Sabtu ada bimbel cuan, link daftar bimbel cuannya nanti ada di bawah. Kita akan bahas strategi intraday trading pakai Fibonacci. Simple strateginya dan gratis bimbel cuannya, daftar aja, link daftarnya ada di bawah, deskripsi di bawah. Lanjut, ada 3 saham untuk hari Senin dan dalam waktu dekat ke depan tanggal 10 Agustus 2026 dan dalam waktu dekat ke depan. Yang pertama, BPYP. BPYP sih menarik karena hari ini tutup di 270, volumenya juga naik melebihi rata-rata 20 hari ke belakang. Mudah-mudahan masih bisa lancar lanjut ke 300-an ya. Jadi buat yang belum punya barang aja ini ngantri 264, 266 ke bawah lah, itu boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 250 dan targetnya incer 300-an. 294-300 itu sih ya. Dan yang kedua ada Indi. Indi kemarin sih sempat ada strategi beli ya, tapi nggak disamperin nih. Kemudian hari ini malah naik, tutup di 2700. Tutupan hari ini tuh lebih tinggi dibandingkan highest close bulan Juli. Bahkan tadi sempat naik ke atas highest price bulan Juli juga. Jadi buat yang masih minat beli Indi, ngantri 2650 boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2530 dan targetnya tetap ya 2900 sampai 3000-an. Dan yang ketiga, Petro. Petro harusnya sih udah punya barang ini, karena saya ingat persis di beberapa hari yang lalu, di pekan ini juga, pekan lalu sih juga kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian pekan ini sempat di spill boleh dibeli di bawah 4800 yang jelas harga belinya, entah 4600-an kali ya. Tapi mungkin ada yang belum punya barang ya. Jadi karena kemarin itu tutupannya menarik, kemudian hari ini bikin doji, siapa tahu masih mau ngetes di bawah 5000 gitu. Jadi ya sebenarnya sih ngantri di 5000 persis nggak ada salahnya, nggak ada masalah. Nggak apa-apa kalau mau dibagi dua gitu ya, 5000 dan 4840 gitu nggak masalah. Stop lossnya ya kalau turun apalagi tutup di bawah 4570, targetnya masih incar target TP1 dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 5600, 5550, 5600 ya situ. Dan itu tadi
3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.